Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Tiara. Hari ini aku super excited banget karena hari ini adalah hari pertama aku untuk upload video YouTube channel tentang misteri, ya kan? Mystery case. Aku personally suka banget sama kasus-kasus misteri dan sekarang aku akan menjelaskan tentang kasus-kasus misteri favorit aku di YouTube channel aku, oke? Kalau kalian suka, please keep on watching, okay? I'm gonna tell you a story about Isabella Guzman yang akhir-akhir ini viral di media sosial, di TikTok, di YouTube, di IG gitu ya, di Instagram juga. Isabella Guzman ini siapa sih sebenarnya? Kasusnya ini sebenarnya udah dari lama, dari tahun 2013. Oke, kita masuk aja ke videonya. Isabella Guzman ini lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Beliau terlahir dari ayah yang bernama Robert Guzman dan ibu yang bernama Yun Mi Hoy. Isabella Guzman ini terlahir menjadi anak yang periang dan keluarganya pun juga harmonis gitu. Tapi tidak lama kemudian ayah dan ibunya memilih untuk bercerai karena mereka sudah tidak cocok lagi. So, ketika bercerai, mulailah ibunya berpacaran lagi dengan laki-laki yang bernama Rian Hoy. Nah, Rian Hoy ini akhirnya menikahi ibunya Isabella. Dari sini timbullah perasaan Isabella yang membenci ibunya sendiri. Dia mulai clash, mereka mulai berantem. Bahkan Rian Hoy pernah menyaksikan Isabella pernah menendang ibunya sendiri gitu. Nah, akhirnya setelah menikah, nggak mungkin dong kalau mereka tidak tinggal bareng. Akhirnya Rian Hoy itu memilih untuk tinggal dengan Yun Mi Hoy di rumah Colorado, which is dengan Isabella sendiri gitu. Nah, Isabella mulai saat ini udah tidak suka dengan Rian Hoy, dengan keputusan ibunya menikah lagi. Karena desas-desusnya Rian Hoy dan Yun Mi Hoy memang sudah dekat ketika ibunya masih berumah tangga dengan ayahnya gitu. Ayahnya yaitu si Robert Guzman. Nah, pada saat itu mulailah Isabella menganggap ibunya sangat egois, tidak mementingkan anaknya dan tidak sayang lagi terhadap anaknya gitu. Dari situ muncullah spekulasi bahwa kalau Isabella tuh udah nggak rukun dengan ibunya. Oke. Sudah lanjut pada tanggal 28 Agustus 2013, kronologi awalnya kenapa Isabella sampai bisa membunuh ibunya, menikam ibunya sebanyak 151 kali di bagian wajah, rahang sampai hancur. Dan kenapa sih itu bisa terjadi? Apa sih triggernya gitu ya? Nah, dari sini memang mereka sudah mulai berantem. Karena apa? Karena dari desas-desus dari tetangga mengatakan kalau Isabella itu sering memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya di Colorado diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Nah, dari situ tetangga-tetangga pada bilang semua ke ibunya Isabella, yaitu Yun Mi Hoy. Dan Yun Mi Hoy nggak mungkin dong kalau dia tidak menegur anaknya. Akhirnya dia menegur anaknya, dia mengatakan, Isabella, kenapa kamu memasukkan laki-laki ke dalam rumah gitu. Nah, ketika Yun Mi Hoy pulang gitu ya, baru laki-laki itu pulang melalui pintu belakang rumahnya dan tetangga-tetangga semua pada tahu gitu. Nah, sampailah ke kuping ibunya dan ibunya menegur si Isabella ini gitu. Isabella, kenapa kamu memasukkan laki-laki tanpa sepengetahuan ibu gitu. Nah, dari situ Isabella udah mulai marah. Mereka ribut, mereka sampai ibunya sampai diludahi oleh Isabella gitu ya. Jadi sangat kurang ajar sih sebenarnya kalau kita lihat dari case ini. Nah, dari situ timbullah ibunya mendapatkan email dari Isabella karena mungkin tahu anaknya tuh kesal banget sama dia. Dan akhirnya emailnya itu berisikan, kau akan menerima akibatnya. Ya, dari situ
memang untuk perkara seperti ini itu namanya abuse ya, abusement. Kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu dipusingkan, tapi kalau di Amerika, di luar sana, di Amerika ini adalah suatu tindakan abuse gitu, dan bisa dilaporkan ke polisi sewaktu-waktu. Akhirnya ibunya karena merasa takut, cemas dengan anaknya, akhirnya Yoon Mi Hoy sendiri melaporkan hal ini kepada pihak polisian. Dan dari situ pihak polisi akhirnya menangani kasus Isabella ini. Akhirnya polisi datang ke rumahnya Isabella, dan Isabella kebetulan lagi ada di rumah, dan polisi menginterview Isabella, kenapa kamu seperti ini, kenapa kamu mengimail ibu kamu seperti ini gitu, kenapa gitu. Dan akhirnya polisi pun juga menasehati Isabella supaya tidak melakukan hal itu, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sudah, tapi setelah itu polisi melaporkan ke ibunya kembali bahwa oke, kita sudah menghubungi Isabella, kita sudah bertemu dengannya. Kalau ada apa-apa lagi dari dengan anak kamu, please let me know, please kasih tahu polisi lagi gitu. Nah, tapi Yoon Mi Hoy tidak sampai di situ saja, dia tetap cemas, dia tetap takut dengan apa yang dilakukan anaknya. Maka dari itu dia langsung melapor atau telepon Robert Guzman, yaitu ayah kandung dari Isabella Guzman. Dia menelpon ayah dari Isabella Guzman dan berkata kalau anaknya mengancam dia seperti itu di email, kau akan menerima akibatnya. Nah, akhirnya ceritalah ibunya si Yoon Mi Hoy ini cerita kepada ayah kandungnya Robert Guzman ini. Dan dari situ ayahnya pun langsung menelpon Isabella. Ayahnya menelpon Isabella mengatakan, nak, kamu jangan seperti itu dengan ibu, bagaimanapun juga dia adalah ibu kamu harus menghargai dia, bagaimanapun juga kamu terlahir dari dia, dari rahimnya dia gitu. Nah, dari situ Isabella merasa tersakiti. Aku mungkin tahu ya, mungkin psikologi anak juga nggak bisa gitu loh dikerasin. Jadi kalau misalkan makin dia dikerasin, dia akan nekat gitu ya. Yang aku tangkap sih kayak gitu dari kasusnya Isabella ini. Nah, ayahnya menelpon Isabella, kenapa kamu seperti itu sama ibu, tolonglah jangan seperti itu sama ibu, bagaimanapun juga dia adalah ibu kamu dan sebagainya. Tapi Isabella memang nurut sekali dengan ayahnya, actually dengan Robert Guzman dia nurut sekali. Oke pak, something like that. And then dari situ Isabella dalam hatinya mungkin dia masih marah, tambah marah bahkan, karena dia sudah diinterview oleh polisi gitu kan. Yang kedua, dia sampai dimarahi sama ayahnya, dinasehatin sih sebenarnya sama ayahnya. Cuman mungkin dia nggak terima. Akhirnya pada malam itu ibunya pulang kerja. Nah, saat pulang kerja ibunya mau langsung mandi. Dia tanya, kemana Isabella? Isabellanya nggak ada pada saat itu. Isabellanya nggak tahu kemana pada saat itu, di atas kayaknya. Nah, dari situ ibunya langsung ke kamar mandi. Ibunya langsung menuju ke kamar mandi, dan di kamar mandi, di kamar mandi Rian Hoy ada di bawah ya. Pada saat kejadian Rian Hoy itu suami dari Yoon Mi Hoy itu berada di bawah. Nah, pada saat kejadian itu, pada saat di kamar mandi terjadilah ada baku hantam di atas, dan ibunya itu teriak-teriak, si Yoon Mi Hoy ini teriak-teriak, tolong, help, something like that. And then akhirnya Rian Hoy naik ke atas dan melihat kamar mandi, dan dari pintu kamar mandi itu bener-bener dikunci dan nggak bisa dibuka sama sekali, dan keluar mengalir darah dari bawah pintu gitu. Nah, pada saat itu Rian Hoy panik dan dia langsung menghubungi polisi. Pada saat itu langsung right away dia langsung menghubungi polisi, dan polisi pun datang. Polisi belum datang sebelumnya, sorry.
Jadi udah nelfon polisi, dan tidak lama kemudian suara dari istrinya itu sudah mulai hilang, dan tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dan Isabella melewati sambil megang pisau. Isabella melewati Ryan Hoy sambil pegang pisau, dan tatapannya kosong. Itu bener-bener psikopat banget sih. Itu bener-bener psikopat ya. Nah, tatapannya kosong dan dia langsung melewati Ryan Hoy begitu aja. Dan gak lama kemudian polisi datang, tapi dilihat Yoon Mi Hoy sudah meninggal pada jam 22.38 ya, pada Agustus itu, 28 Agustus juga. Oke, nah dari situ Ryan Hoy tidak tahu kemana Isabella pergi. Polisi udah datang dan Yoon Mi Hoy tidak selamat gitu. Nah, akhirnya selama buron selama 16 jam, akhirnya polisi menangkap Isabella di pekarangan gitu, pekarangan tetangganya. Dan sebelumnya Isabella itu sempat kabur ke supermarket, dan dia minta bantuan ke mbak-mbak supermarketnya atau mas-mas supermarketnya gitu. Dia minta handuk, dia minta mau bilas rambutnya, dia berdarah-darah ya kan. Dan tapi pinternya dia, liciknya dia adalah dia bilang kalau dia itu korban pemerkosaan. Jadi bukan dia membunuh seseorang, tapi dia mengatakan kalau dia adalah korban pemerkosaan. Ya orang percaya aja karena first of all dia cantik gitu. Kalau kalian lihat dia tuh cantik gitu. Nah dari situ akhirnya ditolonglah sama supermarket man or supermarket apa namanya ya, yang jaga gitu ya, yang jaga supermarket. Dikasih handuk, dikasih kapas, dikasih semuanya, sampai akhirnya you know what, dia mengganti warna rambutnya. Kalian tahu film Salt nggak sih, yang Angelina Jolie akhirnya merubah warna rambutnya, dan dia bener-bener ngubah itu gitu. Nah tapi nggak lama kemudian akhirnya selama 16 jam itu dia buron, dia ditangkap juga oleh polisi. Emang polisi sana cepet banget ya, kita juga wow sih, hebat banget. Nah setelah ditangkap, Isabella Guzman ini memang terlihat agak aneh karena dia seperti psikopat dan tidak merasa bersalah sama sekali. Pada saat akhirnya nggak lama muncullah persidangan kan. Ketika di persidangan dia masuk ke ruang persidangan. Kalau kalian bisa lihat nih videonya, aku cantumkan. Nah, ketika di persidangan dia tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dia dengan tatapan kosong, tatapan dingin, biasa aja kayak orang tidak punya salah sama sekali. Dia masuk ke persidangan, dia memakai baju tahanan segala macam, dan sempat-sempatnya ketika wartawan meliput dia atau merekam dia menggunakan kamera gitu ya, nah dia itu kayak senyum terus senyum, oh my god, kayak kalian bisa lihat sih, this is so crazy. Oke. Nah dari situ akhirnya muncullah spekulasi kalau pengacaranya Isabella Guzman mengatakan kalau Isabella Guzman mengidap penyakit schizophrenia. Oh my god. Oke, dia menderita penyakit schizophrenia, jadi dia tidak bisa membedakan mana halusinasi dan mana keadaan nyata atau kejadian nyata gitu. Nah, dari situ muncullah barulah dia diperiksa oleh dokter, dan ternyata memang benar di dalam ketika diperiksa oleh dokter pun dia juga sering di selnya pun dia sering kayak bengong, dia sering tatapannya kosong, tiba-tiba dia ketawa sendiri kayak gitu, something like that. Jadi memang benar ternyata dia punya penyakit schizophrenia ini, guys. Sorry. Oke, dan karena dia punya penyakit ini, dia tidak bisa ditahan. Jadi dia dinyatakan tidak bersalah. Kalian emosi nggak?
dia dinyatakan tidak bersalah. Bahkan dia mengatakan kalau dia itu suka mendengar nama ibunya itu bukan Yoon Mi Hoy, melainkan Sisila. Ini gila banget sih, karena dia kayak dapat bisikan kalau dia membunuh ibunya dia akan melindungi dunia. Wow. Oke, this is so crazy. Ya, jadi itulah guys. Jadi kalian don't judge a book by the cover. Belum tentu yang cantik itu, yang ganteng itu, belum tentu hatinya juga baik gitu ya. Jadi gimana pun kita berada, kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai kita tidak aware dengan sekitar kita gitu. Oke. Sekian dulu YouTube dari aku. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, please like ya, and comment di bawah. Kalau mungkin kalian gak suka atau apa, cara penyampaian aku salah atau segala macam, kalian bisa bebas komen, oke? Kalau kamu suka, nanti aku akan upload lagi case selanjutnya ya, minggu ini juga. Oke, thank you. I can't wait to see you again, guys. Bye bye.